Hai teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang apa itu pendapatan nasional. Mengapa perencana perlu memahami pendapatan nasional beserta cara penghitungan? Pendapatan nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian. Dalam hal ini tenaga kerja, barang, modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara atau pendapatan per kapital. Dan merupakan gambaran awal tentang masalah struktural atau mendasar yang dihadapi suatu perekonomian, diantaranya distribusi pendapatan, ketimpangan struktur produksi. Yang kita bahas hari ini siklus aliran pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional, konsepsi pendapatan nasional sebagai indikator, dan distribusi pendapatan. Yang pertama, siklus aliran pendapatan nasional. Kita bisa lihat di gambar, ada rumah tangga, pemerintah, swasta, dan ekspor impor. Perekonomian suatu negara digerakkan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi secara umum dikelompokkan kepada 4 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan atau swasta, pemerintah, dan ekspor impor. Kita bisa lihat siklus aliran pendapatan nasionalnya pada gambar berikut. Di sini ada pemerintah, perusahaan, rumah tangga, dunia internasional. Ini menggambarkan tentang ekspor dan impor. Kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Kemudian metode penghitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 macam pendekatan yang biasa dipergunakan dalam penghitungan pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, output approach atau pendekatan produksi, kedua income approach atau pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode produksi. Pendapatan nasional sebagai penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu dengan mempergunakan nilai barang akhir atau menjumlahkan nilai tambahan semua barang dan jasa yang diproduksi tiap proses produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Nilai barang akhir. Nilai barang akhir adalah nilai barang yang siap dikonsumsi dan tidak lagi digunakan dalam proses produksi berikutnya. Sedangkan nilai tambah adalah selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Untuk metode produksi, contoh penghitungan nilai barang akhir dan nilai tambah sektor industri, subsektor pakaian jadi. Kita bisa lihat dalam tabel berikut. Di sini ada jenis produsen, hasil, nilai akhir, dan nilai tambah. Produsen pertama menghasilkan kapas, nilai akhirnya 500, nilai tambahnya 500, adalah sektor pertanian. Produsen kedua merupakan benang. Penghasil benang, nilai akhirnya 1000, nilai tambahnya 500, merupakan sektor industri. Produsen ketiga adalah kain. Nilai akhirnya 2500, nilai tambahnya 1500, ini juga merupakan sektor industri. Dan produsen keempat pakaian jadi. Nilai akhirnya 500, nilai tambahnya 2500, ini juga merupakan sektor industri. Jumlah double countingnya menjadi 5000 keseluruhannya. Dalam penghitungan pendapatan nasional sektor industri atau subsektor pakaian jadi sama dengan 4500. Nilai akhir barang 4500, jumlah nilai tambah 4500. Dalam penghitungan pendapatan nasional, kegiatan ekonomi dipilah menjadi beberapa jenis lapangan usaha atau sektor ekonomi, diantaranya pertanian, pertambangan, energi, jasa-jasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah produksi seluruh sektor ekonomi dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan
Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Qn kali Pn yang keterangannya sebagai berikut. Y merupakan pendapatan nasional di jumlah barang sektor, dan P harga barang sektor. Berikut kita akan membahas tentang yang berikutnya adalah metode pendapatan. Pendapatan nasional sebagai jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Komponen-komponen pendapatan nasional menurut pendekatan ini adalah sebagai berikut. Alam dengan sewa atau rent sebagai balas jasa, tenaga kerja dengan upah atau gaji yang dinamakan W sebagai balas jasa, modal dengan bunga atau interest sebagai balas jasa, skill kewirausahaan dengan laba atau profit. Rumusnya adalah Y sama dengan R tambah W tambah I dan tambah P. Metode pengeluaran. Pendapatan nasional sebagai jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Komponen-komponen pendapatan nasional menurut pendekatan ini adalah rumah tangga dengan jenis pengeluaran konsumsi C, perusahaan dengan jenis pengeluaran investasi I, perusahaan dengan jenis pengeluaran pemerintah E, masyarakat luar negeri dan jenis pengeluaran ekspor impor XY dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Contoh penghitungan pendapatan nasional pendekatan pengeluaran ada di dalam tabel berikut. Ini kita lihat tabelnya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk konsepsi pendapatan nasional. Pendapatan produksi atau Y dari pendekatan ini, produksi domestik bruto atau gross domestic product atau GDP. Pendekatan pendapatan Y dari pendekatan ini, pendapatan nasional atau PN atau national income NI. Pendekatan pengeluaran Y dari pendekatan ini sama dengan produk nasional bruto PNB atau gross national product GNP. Y per jumlah penduduk sama dengan pendapatan per kapita. GDP versus GNP. GDP dihitung berdasar konsep kewilayahan, dihitung dari jumlah seluruh produksi masyarakat, baik warga pribumi dan warga asing di suatu wilayah atau negara atau kota. GNP dihitung berdasarkan konsep kewarganegaraan, dihitung dari jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. NNI disposable income. Net national income adalah GDP atau GNP yang telah dikurangkan dengan pajak tidak langsung dan penyusutan. Sedangkan disposable income merupakan pendapatan yang siap untuk dikonsumsi karena pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak langsung, misal pajak penghasilan, dan ditambah dengan subsidi. Pendapatan disposable income inilah yang digunakan individu untuk konsumsinya. GDP nominal versus GDP real. GDP nominal atau PBD harga berlaku adalah nilai produk yang dihasilkan berdasarkan harga-harga yang berlaku pada waktu output tersebut diproduksi. GDP real atau PDB harga konstan adalah nilai output yang dihasilkan pada suatu waktu dihasilkan pada satu waktu berdasar pada harga tahun dasar tertentu atau harga konstan. Misal GDP real 1990 dihitung berdasar tahun 1980. GDP nominal versus GDP real. Kita bisa lihat pada contoh tabel berikut. Inilah
Inilah cara perhitungannya: jenis barang dan jasa, jumlah, harga per unit, dan GDP. Kita bisa lihat inflasi sama dengan GDP nominal per 1990 per GDP real 1990 tahun dasar 1993 dikurangi 1. Pendapatan nasional sebagai indikator. Ukuran tingkat kesejahteraan adalah tingkat kependidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. PDB per kapita masih tinggi, maka daya beli masyarakat meningkat. Kesempatan kerja atau berusaha tinggi. Gizi kesehatan pendidikan meningkat. Semua bisa berjalan jika disertai perbaikan distribusi pendapatan yang baik. Semua diukur dengan materi atau uang. Dalam penyataan kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin atau spiritual. PDB per kapita dan produktivitas. PDB juga mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Perbandingan produktivitas antar negara perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: jumlah dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk, usia kerja, pendidikan tinggi, output dan produktivitasnya tinggi. Jumlah dan struktur kesempatan kerja. Jumlah pekerja, kesempatan kerja, tetapi sektornya hanya pertanian, produktivitas tidak tinggi. Perlu kegiatan ekonomi modern seperti industri berbasis sektor pertanian dan lain-lain. PBD dan kegiatan ekonomi tak tercatat. Angka statistik PBD Indonesia dilaporkan BPS hanya mencatat kegiatan ekonomi formal. Statistik PBD belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misal, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat dalam statistik PDB. Hal ini disebabkan karena kelemahan administrasi dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Kalau di negara maju, kegiatan ekonomi tidak tercatat karena kegiatan tersebut melawan hukum atau ilegal, misalnya kegiatan penjualan obat bius atau narkotika. Yang berikut distribusi pendapatan nasional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan mempergunakan kurva Lorenz dan indeks Gini. 1. Kurva Lorenz. Pendapatan distribusi adil sempurna bila 20% keluarga miskin menikmati 20% pendapatan nasional. 20% kelompok keluarga berikutnya juga menikmati 20% pendapatan nasional dan seterusnya, membentuk garis O sampai E. Distribusi pendapatan dikatakan makin memburuk bila garis lengkung Lorenz makin menjauh diagonal O ke E. Indeks Gini, alat ukur kuantitatif untuk mengukur tingkat ketidakstabilan distribusi pendapatan. Ketentuan lebih kecil dari 0,3 sama dengan tingkat ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 sama dengan tingkat ketimpangan moderat, lebih dari 0,5 sama dengan tingkat ketimpangan rendah. Kita bisa lihat pada gambar kurva berikut ya. Dari sini ke atas menunjukkan kumulatif pendapatan, ke kanan kumulatif penduduk. Kita bisa lihat di sini. Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk hari ini penjelasannya tentang apa yang kita bahas. Selamat pagi dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Terima kasih.